Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 6 Indonesia Timur, apa kabar? Semoga Allah senantiasa memberikan teman-teman perlindungan dan kebahagiaan selalu. Amin. Seperti biasa, berjumpa lagi dengan Bu Mega dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, sebelum belajar, kita buat kesepakatan dulu ya. Mari bersepakat belajar jadi cermat. Tentu saja, ada 3 kesepakatan yang perlu kita sama-sama pahami. Yang pertama I, yaitu ibadah benar. Selalu niatkan apapun yang teman-teman lakukan itu untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua yaitu D, disiplin. Nah, mengapa harus disiplin? Kita harus disiplin teman-teman. Ketika Bu Mega menyampaikan materi pembelajaran, silahkan teman-teman simak. Kalau perlu mencatatnya ya teman-teman. Nah, ketika kita bermain, ayo kita sama-sama bermain dengan gembira. Dan terakhir yaitu E, eksplorasi. Eksplorasi di sini teman-teman harus senantiasa mau mencoba, mau berusaha. Jangan menyerah ya. Seperti biasa 3 itu saja. I, D, E, ide. Nah, kita masuk pada zona bermain. Kira-kira kali ini permainan apa ya? Kita cek. Jeng jeng jeng. Permainannya yaitu carilah perbedaan. Wah, pekan lalu kita juga bermain tentang mencari perbedaan. Tapi kali ini ada yang berbeda teman-teman. Syarat permainannya adalah Bu Mega akan menyajikan 2 buah gambar yang hampir serupa. Nah, tantangan teman-teman di sini silahkan cari 10 perbedaan. Bu Mega berikan waktu selama 1 menit. Gambar apa ya kira-kira? Sebentar, Bu Mega akan pasang stopwatch-nya teman-teman. Gambar apa ya? Tara! Silahkan teman-teman cari perbedaannya. Bu Mega tunggu, dimulai dari sekarang. Apakah ada yang sudah menemukan? Ingat ya teman-teman, ada 10 perbedaan. Jika teman-teman masih membutuhkan waktu, teman-teman boleh menekan tombol pause pada video ini. Tinggal 30 detik lagi waktunya. Sepertinya sudah ada yang menemukan nih. Nanti kita cocokkan jawabannya bersama-sama ya teman-teman. Hayo, hayo. Siapakah yang sudah berhasil menemukan 10 perbedaan? Seperti yang teman-teman lihat bersama, di situ ada seekor hewan dan ada 2 buah pohon dengan latarnya sebuah lautan. Oke, kita hitung mundur bersama-sama ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time up teman-teman. Baik, sekarang kita cek jawabannya bersama-sama ya. Nanti teman-teman boleh akumulasikan. Kira-kira teman-teman bisa menjawab dengan benar berapa ya? Kalau benar semuanya, Masya Allah, berarti teman-teman fokus nih. Tapi bagi yang belum berhasil, nggak apa-apa. Teman-teman nanti boleh mengetahui jawabannya bersama. Oke, kita lihat jawaban yang pertama. Perbedaannya yaitu ada pada
benar sekali. Ada pada bagian mulutnya ya teman-teman. Satu hewannya dalam kondisi membuka mulut, yang hewan satunya lagi itu dalam kondisi mulutnya yang tertutup. Perbedaan berikutnya yaitu, ya tepat, pada gambar yang pertama ada pohon kecil, pada gambar yang kedua, ya pada gambar yang salah satunya lagi tidak ada pohon. Perbedaan ketiga adalah, tepat sekali, ada ranting di gambar yang satunya lagi, di gambar di sebelah kanan, sedangkan pada gambar di sebelah kiri itu tidak ada tambahan ranting warna hijau. Perbedaan keempat, iya, Masya Allah, ini yang menjawab pasti benar juga nih. Ekor dari hewan tersebut berbeda teman-teman. Ternyata satu ekornya berdiri dengan tegak, satu lagi tidak. Perbedaan kelima yaitu, wah ini yang bisa menemukan yang kelima matanya sudah jeli. Ternyata di gambar di sebelah kiri itu terdapat 3 daun, sedangkan pada gambar di sebelah kanan hanya terdapat 2 daun saja. Perbedaan keenam, ini pasti orangnya lebih fokus lagi. Benar sekali. Pada gambar di sebelah kiri itu ada sebuah batu, sedangkan pada di gambar sebelah kanan itu batu tersebut digantikan dengan bunga. Berikutnya, ya tepat, pada gambar sebelah kiri tidak ada rumput berwarna kuning, sedangkan pada gambar di sebelah kanan ada rumput berwarna kuning. Perbedaan keberapa ya teman-teman sekarang? Iya benar, sekarang perbedaan ke-8. Wah, Masya Allah, ini imajinasi teman-teman keren nih. Pada gambar di sebelah kiri itu tidak terdapat awan putih, sedangkan pada gambar di sebelah kanan ada awan putihnya. 2 perbedaan lagi yang tersisa. Perbedaan ke-9. Keren juga nih teman-teman. Pada pohon di sebelah kiri tidak ada bulatannya, sedangkan pada pohon sebelah kanan itu terdapat sebuah bulatan. Nah, ini perbedaan terakhir. Kira-kira apakah jawaban kita sama? Jeng 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 jeng. Benar sekali. Pada gambar di sebelah kiri teman-teman itu ada 3 ranting yang tidak tertutup oleh daun, sedangkan pada gambar di sebelah kanan itu terdapat 3 ranting juga, namun bedanya tertutupi oleh daun. Yeay, apakah teman-teman berhasil menjawab ke 10 perbedaannya? Barakallahu fiik. Nah, berarti teman-teman sudah fokus nih. Berarti saatnya kita lanjut ke pembelajaran. Nah, hari ini kita akan belajar apa teman-teman? Yuk kita baca bersama-sama. Mencermati petunjuk dan isi teks formulir. Benar. Terima kasih yang sudah membantu Bu Mega untuk membacakan. Nah, teks formulir itu apa? Apakah sebelumnya teman-teman sudah tahu apa itu formulir atau pernah mengisi formulir sebelumnya? Nah, benar teman-teman. Teks formulir itu suatu lembaran yang harus diisi. Ya teman-teman. Nah, satu lagi, dia tidak hanya berupa lembaran atau surat yang perlu diisi, tapi formulir itu juga dapat berupa sebuah halaman web yang perlu diisi dengan memasukkan data dan dikirim kembali ke halaman web tersebut. Nah, di sini ada 2 pengertian dari teks formulir ya teman-teman. Pertama, lembaran yang harus diisi. Yang kedua, bisa berupa web, halaman web. Nah, teman-teman, itu adalah teks formulir. Berikutnya, apa saja ya teks formulir tersebut? Biar teman-teman lebih paham, ayo kita lihat contoh dari teks formulir berikut ini. Berikut Bu Mega akan lampirkan contohnya. Yang pertama yaitu formulir pendaftaran. Selain formulir pendaftaran juga terdapat kartu anggota. Benar sekali.
Yang ketiga, contoh dari teks formulir yaitu jeng jeng jeng, kartu pos dan wesel pos, benar. Selanjutnya ada contoh dari teks formulir slip tabungan. Nah, sepertinya teman-teman udah familiar nih dengan slip tabungan. Nanti kita bahas ya. Yang terakhir yaitu daftar riwayat hidup. Barakallahu fiik. Nah, sekarang saatnya kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah formulir pendaftaran. Biasanya ketika teman-teman ingin mendaftar ke suatu acara atau kegiatan, teman-teman akan mengisi sebuah data terlebih dahulu. Nah, itu termasuk formulir pendaftaran. Contohnya apa? Formulir pendaftaran lomba azan. Nah, ada data yang perlu teman-teman isi. Nah, teman-teman mungkin pernah ikut pendaftaran FMASO, itu kan butuh data. Kemudian teman-teman ikut pendaftaran Duta DGC. Nah, itu juga ada formulir yang perlu diisi. Nah, di sini ada dua gambar, teman-teman. Di sebelah kiri Bu Mega itu memang berupa surat atau lembaran yang perlu diisi. Sedangkan pada bagian sebelah kanan itu adalah formulir pada halaman web. Jadi, teman-teman perlu akses internet untuk bisa mengisi formulir tersebut dan dikembalikan lagi. Selain formulir pendaftaran juga terdapat kartu anggota. Masya Allah, benar teman-teman. Nah, kartu anggota itu berbagai macam bentuknya teman-teman. Ada kartu anggota perpustakaan, ada kartu anggota Karang Taruna. Nah, untuk sekolah kita sendiri memang belum ada kartu anggota untuk perpustakaan ya teman-teman. Tapi nanti ketika teman-teman sudah menginjak pendidikan yang lebih tinggi, misalnya SMP, SMA, bahkan kuliah, itu teman-teman akan memiliki kartu anggota perpustakaan seperti pada gambar di sebelah kiri. Ini contoh ya teman-teman ya. Jadi datanya di situ tinggal diisi, kemudian dilampirkan foto teman-teman dan ditandatangani. Nah, di sebelah kanan adalah contoh kartu anggota dari Karang Taruna. Selain kartu anggota, yaitu kartu pos dan wesel pos. Ketika mendengar kata pos, apa yang terbersit dalam pikiran teman-teman? Surat? Ya, benar teman-teman ya. Kalau melalui pos, kartu pos biasanya itu untuk mengirimkan surat ataupun pemberkasan. Nah, seperti gambar berikut, kita sebelum mengirimkan suatu pemberkasan, kita akan mengisi data pengirimnya siapa dan ditujukan kepada siapa itu dengan lengkap. Nah, berbeda dengan wesel pos. Wesel pos ini lebih kepada pengiriman dana atau uang teman-teman. Dapat diperhatikan bedanya ya teman-teman ya. Jika kartu pos itu untuk mengirim surat ataupun pemberkasan, sedangkan wesel pos itu untuk mengirimkan dana maupun uang. Selain kartu pos dan wesel pos, kita cek slip tabungan. Nah, sepertinya teman-teman tahu nih dan familiar. Pernah mengisi sendiri bukan? Ketika teman-teman diajak untuk menabung di sekolah maupun menabung di bank? Benar sekali. Nah, Bu Mega sajikan contoh dari slip tabungan yang perlu diisi. Seperti biasa, teman-teman akan mengisi nomor rekening, kemudian nama jelas, nama lengkap, kemudian ditujukan untuk siapa dan berapa jumlah tabungannya, kemudian ditandatangani atau diparaf. Nah, barulah teman-teman bisa menabung. Sepertinya gambar di sebelah kanan teman-teman udah familiar ya. Selain slip tabungan yaitu daftar riwayat hidup. Nah, nanti kita akan lebih fokus belajar tentang daftar riwayat hidup juga nih teman-teman. Apa ya contohnya? Nah, seperti berikut. Gambar yang disajikan adalah daftar riwayat hidup yang tinggal teman-teman isi karena sudah ada belangkonya tersendiri. Namun, teman-teman juga bisa membuat daftar riwayat hidup dengan menuliskannya sendiri, baik itu ditulis tangan maupun diketik. Nah, ini ada dua jenis dari daftar riwayat hidup. Nah, apa saja yang perlu diisi untuk datanya? Tentu saja nama teman-teman. Nama lengkap, nama panggilan, itu perlu diisi. Selain nama, yaitu adalah tempat tanggal lahir. Berikutnya, data yang perlu diisi agama, kemudian kewarganegaraan. Jika teman-teman adalah warga negara Indonesia, silakan ditulis Indonesia. Dan yang pasti tadi agama jangan lupa ditulis Islam. Kemudian selain kewarganegaraan, alamat. Nah, di sini teman-teman, alamat perlu ditulis dengan lengkap, bahkan sampai ke kode posnya teman-teman. Nah, berikutnya yaitu riwayat pendidikan. Nah, contoh dari riwayat pendidikannya adalah seperti ini. Teman-teman bersekolah di mana? Misalnya
SD Islam The Green Camp, SMP-nya di mana, SMA-nya di mana. Nah, itu ditulis dengan detail dan lengkap. Kemudian, selain riwayat pendidikan, teman-teman juga bisa mencantumkan data keluarga. Misalnya, nama ayah bunda, pekerjaan ayah bunda, alamat atau nomor yang bisa dihubungi. Selain itu, teman-teman juga bisa menambahkan daftar prestasi dan pengalaman. Misalnya prestasi teman-teman adalah juara 1 lomba azan di SD Islam The Green Camp. Itu boleh teman-teman cantumkan. Atau pengalaman lainnya. Dan hal lain yang bisa teman-teman cantumkan yaitu seperti pekerjaan, golongan darah, hobi, maupun yang lainnya bisa teman-teman cantumkan. Dan semakin lengkap daftar riwayat hidup seseorang, itu semakin baik. Namun, Bu Mega tekankan sekali lagi dalam mengisi formulir, bahkan sampai ke daftar riwayat hidup, utamakanlah untuk mengisi data dengan benar dan lengkap. Mengapa harus benar, teman-teman? Karena benar itu mencerminkan dari kejujuran. Nah, jujur itu disayang Allah, teman-teman. Bahkan dalam Quran surat At-Taubah itu disebutkan, Quran surat At-Taubah ayat 119 itu disebutkan, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar dan jujur. Lalu, Bu Mega, bagaimana jika data yang diisi tidak jujur? Tentu saja di kemudian hari jika didapati data tersebut tidak jujur akan memberikan dampak yang negatif bagi pemilik data itu sendiri. Jadi, kita jujur dalam mengisi data ya teman-teman. Sepakat? Oke, barakallahu fiik. Kemudian, Masya Allah, materi kita sudah selesai ternyata teman-teman. Nah, semoga teman-teman dapat memahami ilmu ini dengan baik. Dan Allah memberikan kemudahan teman-teman dalam menyerap ilmu tersebut. Mohon maaf jika dalam penyampaian Bu Mega ada kekeliruan. Dan terima kasih sudah belajar dengan Bu Mega. Bu Mega akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.